على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap syarah atau terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin yang disyarah oleh Syekh Abdullah Al-Qur'ani wafaqahullah. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai makna daripada al-Islam, penjabaran daripada definisi al-Islam. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan engkau tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan engkau berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Itu makna daripada al-Islam. Jadi tidak cukup kalau seandainya kita berlepas diri dari kesyirikan saja, pelakunya tidak. Paham ya? Jadi sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, syubhat yang sangat tumpul dan juga rendah yang diungkapkan oleh sebagian orang yang mereka mengatakan yang masuk neraka itu kan kesyirikannya, adapun orang musyriknya tidak masuk katanya. Kemudian yang masuk neraka itu kan kesesatannya, adapun orang yang melakukan kesesatan tidak masuk katanya. Buktinya mana? Buktinya kata mereka wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka, yang di neraka kesesatannya atau orangnya? Kata mereka kesesatannya katanya. Jadi orangnya enggak masuk neraka. Jadi santai saja dia. Tapi ini keliru, karena kesesatan tidak akan muncul kecuali ada yang melakukannya, ada orangnya. Kesyirikan juga tidak akan muncul kecuali ada yang berbuat kesyirikan. Sehingga mau tidak mau semuanya masuk sudah. Paham ya? Nah, perbuatan kesyirikan sebab memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Paham ya? Perbuatan kesesatan sebab yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Jadi mau tidak mau tetap masuk. Tapi kalau kita telusuri secara akal ya, kalau akal kita cuma kita pendekkan saja, masuk akal enggak? Yang masuk neraka cuma kesesatan aja kan? Masuk lafadznya nas, lafadznya wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka. Bukan orangnya, tapi kesesatannya di neraka. Menurut mereka tapi ya. Tapi sudah kita jelaskan kesesatan tidak akan muncul kecuali ada pelakunya. Dan otomatis pelakunya itu yang lebih berat, karena tidak akan muncul kesesatan melainkan ada pelakunya itu. Nah, kita lihat di sini, qala syarih wafaqahullah wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Nah, sekarang pembahasan masih mengenai daripada penjabaran definisi al-Islam dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Ai fala yakfi mujarrad al-istislam wal khudu' faqat. Nah, tidak cukup seorang itu semata-mata cuma berserah diri dan tunduk saja. Bal labudda ma'a dzalika min al-inqiyadi li awamirillahi ta'ala wa awamiri rasulih. Dan bahkan harus bersamaan dengan itu seseorang harus tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tarkul manhiyat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ta'atan lillah, dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wabtighaan
wabtigha'a wajhih, dan juga dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa raghbatan fi ma 'indah, dan juga dalam keadaan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min 'iqabih, dan juga dalam keadaan takut terhadap azab serta hukumannya. Ini kemarin sudah kita baca, cuman kita ulangi sebentar. Sekarang berikutnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Nah, apa sih kesyirikan itu? Kesyirikan secara globalnya adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan Allah yang menciptakan engkau. Itu kesyirikan. Paham ya? Secara global yang mudah dihafal itu tadi. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan yang lain dalam keadaan Allah Ta'ala yang telah menciptakan engkau. Paham ya? Adapun definisi yang secara detail dalam artian yang disebutkan para ulama adalah apa? Kesyirikan itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamaratakan, menyetarakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti masalah apa? Penyembahan, peribadatan. Untuk siapa aslinya? Untuk Allah, disamakan. Menyembah Allah, menyembah berhala juga. Meminta kepada Allah, meminta kepada kuburan, atau minta kepada orang-orang yang mati. Itu berarti menyamakan kan itu? Itulah kesyirikan. Dan jangan sampai kita terjatuh dalam perkara tersebut, karena kesyirikan terbagi menjadi dua. Asyirkul akbar sama apa? Asyirku al-asghar. Syirik besar itu syirik yang menghancurkan semua amalan. Seumur hidupnya dia menyumbang masjid misalkan, atau dia barakallahu fikum infakkan hartanya setinggi langit ke dalam lautan sebesar gunung, tapi kalau dia berbuat syirik akbar, hancur amalan semuanya. Paham ya? Di antaranya apa syirik akbar? Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di situ karena mau tidak mau nanti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Menyembah patung, menyembah berhala dan semisalnya. Nah, hati-hati. Allah Ta'ala telah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Tiga perkara yang akan dihadapi oleh orang-orang yang melakukan syirik besar ini. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, apa yang akan dihadapi? Faqad harramallahu 'alaihi jannah. Sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga. Pertama, haram bagi dia surga. Surga sudah enggak dapat. Kemudian apa? Wa ma'wahun nar. Otomatis kalau yang namanya diharamkan surga, ya maksudnya ke neraka. Tempat kembalinya mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan, tidak ada satupun yang menolong. Paham ya? Tidak memiliki penolong satupun. Nah, karena adz-dzalimin di sini maksudnya adalah musyrikin. Paham ya? Karena terkadang adz-dzulmu, kedzaliman terkadang jadi ingat apa? Jadi ingat kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kedzaliman yang amat besar. Jadi terkadang kesyirikan itu dilafadzkan dengan lafaz dzulm karena apa? Karena adzulmu, kedzaliman sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum terbagi menjadi berapa? 3. Nah, syirik ini termasuk kedzaliman yang sangat besar. Dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Kedzaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat kesyirikan. Paham ya? Oleh karena itu orang-orang yang beriman iman yang murni dalam artian tidak tercampuri dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan dua perkara. Keamanan di dunia dan di akhirat, dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," ay bisyirkin. Jangan keliru ya. Nah, dzulm itu maknanya syirik. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampurkan, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Paham ya? Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu ay wa lam yakhlitu. Itu orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan apa? Adzulm, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Di dunia juga mendapatkan keamanan, diamankan
dari apa? Perkara-perkara syubhat, perkara syahwat dan misalnya. Kemudian di akhirat juga dapat keamanan, terjaga dari api neraka. Paham ya? Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Paham soal itu ya? Naam. Jadi hati-hati. Jelas sini. Ai fal muslimu idzan qada li awamirillah ta'ala batinan wa zahiran, maka orang muslim manakala dia tunduk terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala secara batin, secara zahirnya, wajib alaihi syai'un akhar, masih diwajibkan lagi padanya sesuatu yang lain. Apa itu? Wa huwa al-bara'atu wa tabarri minasyirki kabirihi wa saghirihi, yaitu berlepas diri dan juga lari mensucikan dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik besar menghancurkan semua amalan, kalau syirik kecil menghancurkan amalan yang terkena syirik itu saja. Seperti apa? Riya sekarang. Orang kalau beramal bersedekah di hari Senin, tapi agar dilihat manusia, agar dipuji manusia. Nah, sedekah dia di hari Senin hancur enggak? Hancur. Nah, hari Selasanya ikhlas sedekahnya, diterima. Tapi kalau syirik akbar jangan tanya, hancur semuanya, hangus. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, syirik akbar, sungguh akan hancur amalanmu dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hati-hati. Nah, syirik kecil adalah riya di antaranya. Akhwafu ma khafu 'alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersabda, perkara yang paling aku khawatirkan yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanyakan, apa syirik kecil itu? Rasulullah pun menjawab apa? Na'am ar-riya. An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajhan nas aw min ajli an yanzura ilaihi nas. Seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar dilihat manusia atau dalam rangka agar dimuji manusia. Tapi boleh enggak kita beramal dengan gerakan-gerakan amalan sholat biar dilihat manusia, tapi untuk mengajari boleh enggak? Kalau untuk mengajari lain lagi urusannya. Ini perkaranya bukan untuk mengajari. Dia sholat, diperbaiki sholatnya ketika takbiratan Allahu Akbar. Misalkan, biar dilihat manusia, dipuji, wah sholatnya Masya Allah, sholatnya mantap sekali. Semakin dipuji semakin menjadi-jadi biasanya. Orang kayak gitu, tapi ya itu berarti amalannya tidak murni. Tapi kalau mengajari lain lagi. Rasulullah pernah suatu ketika sholat di atas mimbar, biar dilihat manusia, tapi tujuannya riya bukan? Bukan. Lita'lamu sholati wa lita'tammu bi, agar kalian menjadi makmum untukku dan agar kalian tahu sholatku, kata Rasulullah. Enggak masalah. Rasulullah suatu ketika pernah mengajari sholat di atas mimbar. Kemudian ketika sujud, Rasulullah turun ke belakang dalam keadaan mundur ke belakang, kemudian sujud di bawah mimbar itu. Paham ya? Nah, di samping mimbar bagian ujung itu menunjukkan bahwasanya menampakkan sebuah amalan untuk mengajari itu lain lagi urusannya. Paham ya? Nah, bahkan Allah Ta'ala berfirman apa? In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu yang terbaik. Tapi tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk mengajari. Kalau untuk ditampakkan, untuk dipuji jangan. Riya nanti. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kalian itu sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan infaknya, sedekahnya, nah langsung diberikan langsung kepada orang fakir, orang fuqara, maka itu yang terbaik untuk kalian. Menunjukkan bahwasanya semuanya diletakkan pada tempatnya. Fa'ati likulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi kalau perlu dalam bentuk mengajari itu lain lagi urusannya. Tapi bukan posisi mengajari, tapi benar-benar dia sengaja beramal agar dilihat, dipuji, jangan. Apa maksudnya ya? Berjihad agar dikatakan syuja', pemberani misalkan. Atau dia membaca Al-Quran, diperindah bacaannya agar dikatakan qari', ini pembaca Al-Quran. Itu semuanya adalah amalan-amalan yang riya. Dihindari barakallahu fikum. Nah, upayakan kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min ahli syirki, dan juga harus berlepas diri dari ahli syirki, pelakunya juga. Bukan saja berlepas diri dari kesyirikan saja, tapi pelaku kesyirikan juga harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, bi'idhari adawatihim wa bughdihim wa takfirihim, dan bahkan menampakkan permusuhan terhadap mereka dan membenci mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Orang-orang musyrik itu kafir enggak? Jelas. Tapi ingat, kita mengkafirkan secara umum. Pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik secara umum kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin.
Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang musyrikin. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk mengkafirkan per individu jangan bermudah-mudahan. Ahlus sunnah itu tidak dikenal dengan mengkafirkan orang, tidak dikenal dengan menghizbikan orang, tidak dikenal dengan mentakdir orang, tapi semuanya diletakkan pada tempatnya. Tidak sembarangan, karena di sana ada yang namanya mawani'ut takfir, penghalang-penghalang orang itu untuk dikafirkan. Ada penghalangnya, nggak sembarangan. Di antaranya apa? Al-jahl, bodoh. Karena kebodohan tidak bisa kita kafirkan. Yang kedua al-khata', keliru. Dia mengucapkannya karena keliru. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, kisah apa itu? Orang yang awalnya melakukan perjalanan jauh dengan ontanya, makanannya, kemudian perbekalannya di atas onta itu. Kemudian suatu ketika di tengah perjalanan ontanya lari, pergi. Akhirnya orang ini putus asa. Setelah putus asa, dia berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba ontanya tadi datang. Dia sudah putus asa, dah was, mati ya ben istilahnya. Istilahnya apa? Mati ya udah gitu loh. Karena perbekalan semua cara ontanya dilari tadi. Ternyata tiba-tiba ontanya datang. Senang sekali orang itu. Akhirnya mengatakan Allahumma apa? Allah, anta abdi ana rabbuk, kebalik. Wah ya Allah, anta abdi ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Bayangkan tuh. Terbalik. Tapi keliru kan nih? Keliru saking senangnya itu. Nah, Allah Ta'ala lebih senang lagi orang yang bertobat gitu. Ya kan dalam hadis itu. Nah, jadi Allah Ta'ala lebih senang orang yang bertaubat daripada orang yang senang tadi itu. Orang ini sudah senang sekali, Allah lebih senang lagi gitu dengan taubatnya seorang hamba. Menunjukkan bahwasanya kalau dia itu ucapan kekufuran tapi keliru, itu tidak sampai tingkatan kekufuran, enggak bisa kita kafirkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami, jangan engkau memberikan azab bagi kami manakala kami lupa atau keliru. Paham soal itu ya? Itu yang berapa tadi? Yang pertama tadi jahl, bodoh. Yang kedua khata', yang ketiga nisyan, lupa. Karena lupa, ucapannya itu karena lupa. Bukan karena sengaja, karena lupa. Seharusnya dia mengucapkan anta rabbi ana abduk. Seharusnya gitu, tapi dia lupa. Karena lupa itu akhirnya lafaznya keliru misalkan. Dibalik gitu misalkan, tapi lupa dia. Nah, itu nggak bisa kita kafirkan. Paham ya? Tidak bisa kita kafirkan. Kemudian yang keempat apa? Al-ikrah, dipaksa. Misalkan ada orang datang, kamu harus menyembelih 1 ekor kucing sembelih, dipersembahkan untuk apa? Untuk kuburan sebulan. Bukan ayam, bukan kambing, kucing. Tapi kalau niatnya karena untuk sebulan atau halan, paham ya? Bisa jadi kesyirikan. Tapi karena dia dipaksa, kalau nggak nyembelih dibunuh misalkan, dia nanti jadi apa? Terlepas dari situ. Paham ya? Nah, innallaha tajawaza 'an ummati 'anil khata' wal isyan wa mastukrihu 'alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni pada umatku dari perkara yang apa? Kekeliruan, lupa dan perkara yang dipaksakan padanya. Kemudian yang kelima apa? At-ta'wil. Paham ya? At-ta'wil. Sumber ucapannya itu bukan karena sengaja, bukan karena kekeliruan dalam beristihad misalkan. Paham ya? Itu bisa jadi tidak bisa dikafirkan, kekeliruan dalam beristihad. Namun nanti kalau seandainya diingatkan kok malah membangkang, menolak, membantah, sudah tahu itu keliru, itu batil, itu kekufuran, kok dia malah membantah, menolak, membangkang, dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran. Nah, 5 ini mawani takfir. 5 penghalang seorang tidak bisa dikafirkan. Ini juga diterapkan dalam perkara apa? Hizbiyah, mubtadi'ah dan semisalnya. Jadi kalau orang melakukan perbuatan hizbiyah dalam keadaan bodoh, atau karena lupa, atau karena keliru, atau karena dipaksa, tidak bisa kita katakan fulan hizbi. Jadi hati-hati ya, karena identiknya orang-orang biasanya menuduh Ahlussunnah itu suka mengkafirkan. Ya karena keliru tadi, nggak paham tadi. Sebagian orang itu ya sembarangan tadi. Tapi itu kan bukan Ahlussunnah seluruhnya, cuma oknum-oknum tertentu. Paham ya? Oknum-oknum tertentu yang kadang bikin ulah gitu. Bikin gaduh, bikin keributan di tengah-tengah saf Ahlussunnah. Padahal dia belum paham, itu hati-hati. Wah, hizbi kamu, muqtadi, sesat, kamu kafir. Nah, misalnya seperti itu, hati-hati. Enggak sembarangan seperti itu, semuanya diletakkan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Nah, Ahlussunnah itu adalah yang berupaya untuk menyeru, berdakwah dengan cara arif wal lin, lemah lembut dan juga halus. Barakallahu fikum. Karena kelemah lembutan itu kalau diterapkan dalam berdakwah dan juga semisalnya akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna rifqa
la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan memperindah sesuatu tersebut. Dan sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah dicabut dari sesuatu tersebut melainkan akan memperburuk sesuatu tersebut, memperjelek keadaan sesuatu tersebut. Misalkan berdakwah sembarangan, serampangan, tidak dengan modal ilmu dan semisalnya, ini bid'ah, ini enggak boleh, ini syirik, tapi ngawur gitu loh. Itu biasanya dampaknya apa? Negatif. Tapi dengan cara tenang, santai, dalilnya disampaikan, diterima, alhamdulillah. Belum terima berarti hidayah belum masuk gitu loh. Paham ya? Dakwah yang seperti itu yang akan dinilai nanti. Karena masyarakat itu ketika mereka menilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya nilai bagaimana ini? Gerak-geriknya bagaimana ini? Paham ya? Kalau gerak-geriknya sembarangan, serampangan, tanpa dasar ilmu ya nanti dituduh keras. Paham ya? Bukan maknanya kita mencari ridho mereka, tidak, cuman cara berdakwah itu dengan cara hikmah. Paham ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama hikmah. Apa hikmah? Wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, enggak sembarangan. Diketahui dulu keadaan bagaimana orangnya yang didakwahi, apa yang harus didakwahkan. Orang lama atau orang baru ini. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau di sini, "Na wa'adamu musakanatihim wa mu'akanatihim," dan tidak boleh memberikan tempat untuk mereka, tidak pula memberi makan untuk mereka. Wa adamu tashabbuh bihim fil aqwal wal a'mal, dan juga tidak boleh menyerupai mereka dari sisi ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Menyerupai orang-orang musyrik, orang kafir jangan. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk bagian mereka. Hati-hati. Asy-syai' idza akhadha syai' atau asy-syai' idza ashbaha syai' akhadha hukmah. Asy-syai'u idza ashbaha syai'an akhadha hukmahu. Sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu diambil hukumnya, mengambil hukumnya. Paham ya? Jadi hati-hati. Ya, dari pakaian, dari cara berbicara, jangan menyerupai sedikit pun dari kalangan mereka. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sekarang orang hizbiyun banyak yang mereka mengatakan ini kan enggak ada larangannya, ini kan boleh-boleh saja. Akhirnya banyak yang pakai peci nasional. Banyak enggak? Banyak sekali. Pakai peci nasional enggak ada larangannya, benar. Cuma kita diminta untuk tamayus, tampil beda dan berpakaian daripada orang-orang hizbiyun, orang-orang awam. Paham ya? Yang mereka pakaiannya tahu sendiri bagaimana. Kok malah sudah ngaji, kenal dakwah, jenggotnya panjang, pakai jubah panjang, di atas mata kaki pecinya nasional. Paham ya? Kalau peci nasional kan hitam itu. Nah, itu yang pakai bukan orang muslim saja, orang Kristen pun pakai juga. Dan itu banyak yang menyaksikan. Di gereja-gereja itu banyak. Paham ya? Jadi kita tampil beda bagaimana caranya tidak menyerupai mereka. Paham ya? Kemudian juga ada seorang dai yang mengatakan kalau pakai imamah itu memecah belah umat. Keliru juga seperti itu. Bagaimana sunnah? Perkara yang kalau diniatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW adalah perkara yang yu'jar, dapat pahala. Paham ya? Nah, perkara yang Rasulullah barakallahu fikum melakukan yu'jar, yurja, diharapkan dapat pahala. Kok dikatakan mecah belah umat? Paham ya? Hati-hati seperti itu. Itu semuanya berarti ungkapan-ungkapan itu muncul karena apa? Imma karena takut nanti digunjing masyarakat dan misalnya. Kita bukan masalah seperti itu, tapi kita berdakwah dengan cara rifqlin, dengan cara berlemah lembut dan juga sopan santun, itu akan diterima dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan yang kita cari keridhaan siapa? Manusia atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho manusia enggak akan kita dapatkan, enggak akan bisa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Sudah berupaya seperti ini, tetap dia marah sama kita. Tetap dia tidak suka sama kita. Ya enggak? Buat jenggotmu itu cukur aja, enggak usah pakai jenggot-jenggotan, udah. Jenggotnya jadi keruan nih, bersih. Celana masih cingkrang. Nah, biar dia ridho, tapi dia enggak ridho juga. Buat celana isbal, enggak isbal. Tapi dia masih pakai jubah. Buat jubahnya dihilangkan aja, pakai biakan biasa. Ridho manusia itu kalau diturutin enggak akan sampai. Dalam arti enggak akan tercapai gitu loh. Karena dia ngikuti hawa nafsu itu loh. Tapi kalau yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dimanapun insyaallah kita akan mendapatkannya. Jadi jangan sampai kita keliru ya. Mau kerja disyaratkan kamu bisa masuk kerja, tapi syaratnya jenggotnya dicukur. Celana cingkrang tidak masalah katanya. Akhirnya jenggotnya cukur bersih, masuk kerja dia. Cingkrang tapi pakai jubah. Wah. Akhirnya bosnya ini mengatakan lagi, itu masih belum diterima lagi. Jubahnya lepas akhirnya. Mencari ridho siapa ini? Ridho manusia.
nanti ujung-ujungnya jadi orang awam lagi. Ujung-ujungnya jadi orang yang tidak ngaji, tidak belajar lagi. Seperti itu. Jadi kalau mencari keridhaan jangan mencari ridho manusia. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan mendapatkannya. Nah, seperti itu. Hati-hati. Kita lihat di sini, bala budda min at-tabarri min kulli khaslatin min khisalihim. Bahkan harus mensucikan dan berlepas diri dari seluruh kriteria atau sifat daripada sifat-sifat mereka. Sifat orang-orang munafikin, sifat orang-orang jahilin, sifat orang-orang kafirin, sifat orang-orang musyrikin kita harus berlepas diri secara total. Paham ya? Karena dalam meninggalkan sebuah kemaksiatan, meninggalkan sebuah larangan itu semaksimal mungkin, tapi dalam mengerjakan sebuah perintah semampunya. Paham ya? Ingat-ingat ya. Karena seringnya kalau dinasihati, kalau kita menasihati orang, Pak, enggak, tidak usah ngerokok, rokok itu kan haram. Siapa yang bilang rokok itu haram? Haram itu kalau sekali dua kali. Kalau berkali-kali jadi halal. Paham ya? Ngikuti apa? Hawa nafsu seperti itu. Paham ya itu ya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya jauhnya ilmu yang ada pada mereka, mengikuti hawa nafsu. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Kata mereka, 6 rokok apa itu jisamsu, 2, 3, 4 ya. 2 itu salat subuh, 3 itu salat maghrib, 4 salat zuhur, asar, isya katanya. Ini penafsiran dari mana seperti itu? Itu kami dapat kisah ya, dapat kisah dari seorang ikhwan katanya pernah tidak sengaja itu mendengar kajiannya Cak Nun atau siapa gitu. Jadi jisamsu, rokok jisamsu itu 2, 3, 4, 2 itu salat subuh, 2 rakaat. Jadi bagus maknanya itu katanya. 3 itu salat maghrib, 3 rakaat. 4 itu apa? Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Macam-macam penafsirannya. Untuk meninggalkan susah. Karena apa? Karena mereka aku meninggalkan semampunya. Kalau kita bagaimana? Meninggalkan semaksimal mungkin dengan semampunya. Kalau semampunya bagaimana? Nanti ujung-ujungnya akan meninggalkan. Paham ya? Ujung-ujungnya akan meninggalkan, seringnya gitu. Tinggalkan ya, udah semampunya. Gitu terus bernasihat semampunya. Akhirnya akan meninggalkan, tapi tinggalkan, insyaallah kami akan tinggalkan semaksimal mungkin. Ada upaya gitu loh, paham ya? Gerakannya itu ada gitu loh. Tapi kalau mengamalkan perkara-perkara ketaatan dan perintah semampunya benar. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Tapi untuk meninggalkan perkara yang haram semaksimal mungkin tinggalkan. Jangan ditunda-tunda. Nah, macam-macam ya. Nah, kisahnya macam-macam. Kita lihat sini, wa hadza huwa awsaqu ural iman, dan inilah termasuk tali-tali keimanan yang paling kuat, wa huwa al-wala wal bara wal hubbu wal bughdhu wal muwalatu wal muadatu. 3 perkara ini, al-wala wal bara. Yang pertama, al-wala berloyalitas, senang, cinta, sayang terhadap sesama kaum muslimin, mukminin. Kemudian wal bara, berlepas diri, menjauh, memusuhi bersama musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu wal bughdhu, kemudian hubbu, cinta, wal bughdhu, membenci, cinta terhadap sesama kaum muslimin, mukminin, bughdhu, membenci terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, al-kafirin. Wal muwalah, sama, muwalah itu menyayangi, mencintai. Wal muadah, memusuhi, membenci, sama. Paham ya? Ini namanya apa? Namanya al-wala wal bara. Jadi termasuk barakallahu fikum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang benar adalah adanya al-wala wal bara. Tidak sembarangan dalam menerapkan loyalitas, rasa sayang atau cinta itu diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama, paham ya? Kemudian muslimin mukminin secara keumuman, paham ya? Nah, senangnya kita, cintanya kita terhadap orang-orang muslimin mukminin secara keumuman, menasihati mereka, mendakwai mereka, itu menunjukkan cintanya kita pada mereka, bukan membiarkan, bukan malah membiarkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Nah, tidak sembarangan. Kata beliau, wa hadzal amrul azim, ini perkara yang sangat besar. Alladzi aujabahu Allah taala, wa hadzal amrul azim. Naam, dan perkara yang besar ini alladzi aujabahu Allah, yang Allah taala telah mewajibkannya fi ghairi ma ayat. Nah, pada selain lebih daripada satu ayat min kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'anul Karim. Maksudnya Allah taala menjelaskan, bukan di satu ayat saja, lebih dari satu ayat itu. Wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iddati hadis, pada berbagai macam hadis. Paham ya? Nah, qad tasahala fihi katsirun minan nas fi hadzal zaman. Namun kebanyakan manusia di zaman sekarang ini mereka bermudah-mudahan dalam masalah ini.
Famustaqillun wa mustakthirun. Ada yang mereka menganggap remeh, ada juga yang berlebih-lebihan. Paham itu ya? Berlebih-lebihan berarti ghulu gitu loh. Mustaqil berarti apa? Nah, mustaqil maksudnya dia tuh menyendiri atau dalam artian menganggap remeh perkara, wal bara ini. Paham belum? Nah, kemudian mustakthir yang mereka menganggap apa? Menganggap dibesar-besarkan atau istilahnya apa? Istilahnya itu berlebihan. Kita pun dalam tahdir memperingatkan. Nah, barakallahu fikum hizbiyun. Kesalahan mereka, kesesatan mereka, kelompok-kelompok sesat itu dengan arah insaf, pertengahan. Tidak boleh kita zalim. Sudah kita jelaskan kemarin kan? Tidak boleh kita zalim. Terutama apa? Terutama jangan sampai dalam masalah manhaj itu membawa juga masalah pribadi. Masalah pribadi selesaikan masalah pribadi. Jangan dibawa dalam masalah manhaj. Karena ada masalah pribadi dinasihati ini yang benar seperti ini. Wah, kamu kemarin apa? Jualannya mahal. Misalkan. Jual barangnya mahal. Masalah manhaj dibawa masalah pribadi. Masalah pribadi selesaikan. Paham ya? Nah, karena ini terjadi ya terkadang di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah itu terjadi. Gara-gara mungkin dia tidak cocok dengan ustadznya nasihati, memberikan nasihat, kemudian tersinggung, tersentuh hatinya. Padahal kalau dia itu sadar, semakin tersentuh hatinya, semakin hidup hatinya gitu loh. Allah musta'an. Tapi kalau dia nggak sadar, ya hatinya mati. Tapi enggak ini. Ustadz mengatakan, oh ini orang nggak pernah taklim, nggak pernah mau tinggal di lingkungan pondok, tapi mau taklim aja malas. Nah, akhirnya orang-orang yang dengar tadi mengambil per individu, dijadikan wah jangan-jangan anak-anak ini, jangan-jangan nyinggung anak ini. Nah, seperti ini biasa terjadi seperti ini. Akhirnya nggak berangkat taklim 1 pekan. Paham ya? Bukan karena sakit ya, karena tersinggung tadi itu. Paham ya? Nah, akhirnya nggak berangkat taklim. Alasannya apa? Masalah pribadi. Bayangan tuh. Karena seperti aneh-aneh seperti itu istilahnya. Jadi upayakan untuk dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah memiliki jiwa yang besar. Paham ya? Tidak boleh memiliki jiwa yang cengeng, mudah putus asa, mudah sakit hati, mudah barakallahu fikum sakit hati dan semisalnya. Jangan. Itu semuanya perkara yang berlalu sudah. Yang jelas ketika diingatkan kemudian tersentuh hatinya, berarti masih hidup hatinya itu. Karena apa? Karena dengan tersentuh hatinya dia akan berupaya gitu loh, memperbaiki dirinya. Paham ya? Nah, karena ini terjadi dan kita juga sering mendengar kejadian-kejadian seperti itu di pondok-pondok ada seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai seperti itu. Kalau masalah pribadi selesaikan. Didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan, apa sih permasalahannya apa sih? Seperti itu. Kalau permasalahan pribadi dibawa manhaj keliru. Akhirnya biasanya ujung-ujungnya kalau permasalahan pribadi dibawa ke manhaj, dia biasanya nolak kebenaran. Ya enggak sering ya? Nolak kebenaran. Wah, anak kalau dinasihati masih fulan enggak mau, walaupun benar pun enggak mau. Kenapa si fulan itu kalau jual makanan mahal? Kita pengen yang murah gratis kan? Allah musta'an. Contohnya ini. Contohnya. Macam-macam bentuknya. Nah, seperti itu jangan sampai. Permasalahan pribadi ya pribadi. Prinsip manhaj itu loh. Kalau kebenaran masa ditolak. Paham ya, gara-gara permasalahan pribadi. Seringnya terjadi seperti itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan masalah seperti itu loh. Nah, Allah musta'an. Upayakan kita tidak seperti itu. Kita lihat sini. Nah, bal qad yakadul wala wal bara'an yakuna